Di Indonesia, banyak sekali ragam budaya yang masih mengakar hingga saat ini. Salah satunya yakni budaya patriarki. Keberadaan budaya patriarki di Indonesia diiringi dengan meningkatnya budaya objektifikasi terhadap wanita pula. Lalu, apa itu sebenarnya definisi dari kejahatan objektifikasi? Objektifikasi berarti memperlakukan seseorang sebagai komoditas atau objek tanpa memperhatikan kepribadian atau martabatnya sebagai seorang manusia. Bentuk-bentuk objektifikasi pada perempuan sangatlah beragam, yaitu dengan menatap bagian tubuh tertentu, memberikan siulan kepada perempuan, meraba bagian tubuh, memberikan komentar yang berkaitan dengan penampilannya, dan juga sampai melakukan kekerasan fisik atau pemerkosaan. Korban kejahatan ini tak memandang gender, akan tetapi berdasarkan fakta, mayoritas korbannya adalah seorang perempuan. Berdasarkan budaya patriarki yang telah mengakar, perempuan sering dianggap lemah dan tak mampu untuk melawan pelaku. Kejahatan ini dapat berupa kekerasan fisik maupun non-fisik. Dikutip dari sumber kompas.com, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia mencatat kasus kekerasan terhadap anak dan juga perempuan sepanjang tahun 2021 mencapai 10.247 kasus pelecehan yang didominasi oleh kekerasan seksual sebesar 15,2%. Di luar sana, banyak sekali berita-berita yang menyuguhkan mirisnya nasib kaum Hawa ini. Tak jarang, kasus objektifikasi ini berdampak pada kesehatan mental korban. Korban kerap mengalami trauma masa lalu, sehingga korban cenderung sulit untuk menyesuaikan atau mengontrol dirinya sendiri. Trauma yang terjadi bisa berdampak pada rasa depresi dan tak jarang diiringi dengan meningkatnya keinginan untuk mengakhiri dirinya sendiri atau bunuh diri. Perlu kita sadari bahwa isu objektifikasi perempuan ini masih menjadi momok yang menakutkan bagi para perempuan di Indonesia. Dengan berbagai kebijakan yang masih simpang siur, keamanan dan perlindungan perempuan, khususnya yang menjadi korban objektifikasi, masih belum terjamin. Data dari Komnas Perempuan menyebutkan bahwa masih banyak korban kekerasan seksual yang akan melapor. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, termasuk pertimbangan korban yang takut untuk menerima stigma buruk dari masyarakat sekitar. Sebagai seorang mahasiswa, sudah sepatutnya kita harus bisa membaca permasalahan di lingkungan masyarakat untuk kita observasi dan kemudian merumuskannya dalam suatu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk implementasi dari poin ketiga Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian masyarakat. Seorang mahasiswa berasal dari masyarakat yang nantinya akan kembali juga ke masyarakat. Oleh karena fakta di lapangan tersebut, kami dari kelompok 5 mata kuliah PDB pengantar kolaborasi keilmuan E2.10 akan mengadakan suatu kegiatan sosialisasi sebagai bentuk keprihatinan kami akan tingginya kasus objektifikasi di Indonesia yang tidak sedikit akan berdampak pada kesehatan mental korban. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada target sosialisasi mengenai pentingnya permasalahan objektifikasi untuk disoroti. Nantinya akan dibahas mengenai permasalahan objektifikasi yang kompleks, yakni bagaimana cara menjaga diri dan bagaimana solusi apabila tindak kejahatan ini telah terjadi. Dengan begitu, kami harap bisa mengurangi tingkat kasus objektifikasi di Indonesia, sekaligus mengurangi dampak yang akan ditimbulkan pada kesehatan mental korban. Kegiatan proyek sosialisasi ini akan dilaksanakan dengan 2 metode, yakni secara online sekaligus secara offline.
Metode pelaksanaan online dilaksanakan dengan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat umum dengan cara membuat video serta poster tentang budaya objektifikasi. Isi konten dalam video maupun poster adalah mengenai seluk-beluk tentang objektifikasi pada kaum perempuan, mulai dari pengertian, bentuk-bentuk objektifikasi, cara mencegah, hingga cara mengatasi. Video dan poster tersebut akan diupload di platform media sosial pribadi seperti YouTube dan juga Instagram. Pemilihan sosialisasi opsi ini adalah karena keberadaan sosial media yang mendunia dan mudah untuk dijangkau semua kalangan. Selain itu, tercatat bahwa pengguna media sosial terbanyak kedua adalah rentang umur 18-24. Pada range umur tersebut, banyak perempuan yang menjadi sasaran empuk pelaku objektifikasi. Sehingga, kegiatan sosialisasi ini akan cukup efektif untuk dijadikan referensi dan pembelajaran yang dapat dijangkau oleh para perempuan, khususnya di Indonesia. Rencananya, kegiatan sosialisasi online ini akan kita laksanakan melalui 2 bentuk kegiatan. Yang pertama, yakni penguploadan poster di Instagram Story setiap anggota kelompok pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022. Dan yang kedua adalah sosialisasi dalam bentuk video yang diupload di feed Instagram anggota kelompok serta salah satu channel YouTube pada hari Kamis 12 Mei 2022. Selain melaksanakan kegiatan sosialisasi melalui media sosial, kita akan memanfaatkan metode pelaksanaan secara offline, yaitu berupa kegiatan sosialisasi langsung dengan terjun ke lingkungan masyarakat. Lokasi yang akan menjadi tempat kegiatan sosialisasi ini adalah di lingkungan Kampus C Universitas Airlangga. Dengan target utama dari kegiatan sosialisasi ini adalah para remaja, yakni mahasiswi Universitas Airlangga. Hal tersebut disebabkan dalam range umur mereka, peluang mereka untuk menjadi korban objektifikasi cukup tinggi. Kegiatan sosialisasi ini akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022. Pemilihan kegiatan ini dirasakan cukup efektif karena dengan bertatap muka langsung dengan audiens tentunya akan membangun ikatan atau engagement yang kuat antara agen sosialisasi dan target sosialisasi. Dengan ikatan tersebut, materi yang ingin disampaikan kepada target sosialisasi, yakni mengenai kasus objektifikasi perempuan, akan lebih membekas di ingatan mereka. Melalui keberhasilan pelaksanaan proyek kemanusiaan ini, kami harapkan sedikit banyak berkontribusi kami bisa bermanfaat untuk masyarakat, serta target utama kami untuk mengurangi jumlah kasus objektifikasi di Indonesia akan tercapai. Sekian dan terima kasih dari kelompok 5 PDB Pengantar Kolaborasi Keilmuan E2.10. Salam kolaborasi.